Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita coba lanjutkan kembali bahasan kita tentang hikmah yang terkandung di dalam ibadah sa'i pada khususnya. Bunda-bunda yang disayangi Allah, kita memahami bahwa setiap yang menunaikan ibadah haji ataupun umrah tidak semata datang membawa harap kepada Allah untuk dihapuskan kesalahannya, tidak semata datang untuk digugurkan dosa-dosanya, tapi sekali lagi dengan warna dan ragam peristiwa dalam kehidupan yang mungkin menggoreskan luka di hari-hari kita, yang mungkin ada kecewa, ada kemarahan, bahkan ada sangka buruk, itu yang kemudian kita mencoba kikis ketika kita melakukan perjalanan menuju Bukit Safa. Karena sekali lagi ya, ketika perjalanan Safa itu yang Allah harapkan, saat kita berada nanti di atas Safa itu, proses tasfiyah itu berakhir dengan kita menjadi orang yang berhasil menepikan seluruh prasangka buruk kita terhadap Allah yang sudah menakdirkan dan menetapkan segala peristiwa dalam hidup kita. Ya, itu saat kita melakukan menuju Bukit Safa. Nah, sedangkan saat kita menuju Marwah, Marwah itu asal katanya, makna katanya adalah sesuatu yang sangat diharapkan dalam waktu yang sangat dekat. Marwah, ya, benar dicintai Allah. Dan sekali lagi perjalanan sa'i itu adalah napaktilas ibunda kita, Ibunda Hajar alaihi salam, dan anandanya Nabi Ismail alaihi salam. Ya, maka kemudian saat beliau menuju ke Marwah itu adalah upaya beliau untuk mencari sesuatu yang paling dibutuhkan. Ya, beliau tidak diam. Beliau tidak patah harap, beliau menjadi orang yang begitu. Karena tadi ketika beliau berhasil menepikan pikiran buruk tentang Allah, ya, dia tetap bersemangat untuk meraih apa yang beliau perlukan. Ya, maka nasihatnya adalah saat kita meniti kehidupan, kita punya harapan, kita punya goal yang ingin kita capai, maka hindari sekali lagi sikap mager, ya, malas gerak itu dihindari. Ya, baik bunda sayang. Nah, sekarang pertanyaannya lebih jauh lagi. Ya, misalkan ya, kita ingin berkomitmen, ya Allah, saya ingin berkomitmen. Dengan saya ini saya belajar untuk bersangka baik kepada Engkau, ya Allah. Ya. Tapi bagaimana kita bisa memiliki sangka baik ketika sesuatu yang kita prasangkai itu kita tidak cukup ilmunya? Ini bukan sekedar tentang diri kita. Peristiwa ini pernah terjadi kepada Rasul pilihan Allah SWT, Nabi Musa alaihissalam, yang di masanya terkenal sebagai orang yang paling alim, di masanya terkenal sebagai orang yang paling utama, ya, di masanya terkenal sebagai orang yang kemudian bahkan secara manusiawi kadang menelusup rasa bahwa oh, sayalah insan yang paling cerdas di masa ini, ya. Nah, sehingga ketika terbersit kalimat seperti itu dalam hatinya Nabi Musa alaihissalam, maka kemudian Allah menyuruh beliau untuk menjumpai seorang hamba. Dan dari peristiwa itu akhirnya beliau tersadar bahwa di atas langit ada langit, ya, berjumpa dengan Nabi Khidir alaihissalam, ya. Tapi kan kalimat-kalimatnya ketika kemudian Nabi Musa meminta kepada Nabi Khidir kesediaannya untuk menjadi guru beliau, menjadi pembimbing dalam kehidupannya, Nabi Khidir sudah langsung mengatakan, Anda tidak mungkin bisa bersabar, ya, ikut dengan saya, ya. Dan kalimatnya kan di situ kan ketika mengatakan lantas ta'iyya ma'iya sabr. Kemudian ada kalimat-kalimat setelahnya, bagaimana engkau bisa sabar ikut saya sementara engkau tidak memiliki pengetahuan tentang apa yang saya lakukan, ya. Maka seperti itu pula buahnya untuk kita hari ini, saat kemudian saya itu memberikan pesan kepada kita saat kita perjalanan ke Safa itu, maka lakukan tasfiyah, bersihkan sangka-sangka buruk kita kepada Allah tentang takdir kita, tentang qada yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Tentu yang terbaik adalah kita memaknai, kita mengilmui dengan baik apa itu yang dimaksud dengan qada dan qadar, ya. Apa yang dimaksud dengan qada dan qadar. Bunda sayang, saya rasa materi ini berat ya bunda, ya. Artinya bahwa tadi saya katakan bahwa untuk memahami materi ini saya berkali-kali talaki, ya. Berkali-kali saya talaki melalui proses talaki untuk kemudian menyaring kemungkinan-kemungkinan keliru, ya. Karena sekali lagi saat kita salah memahami tentang takdir, tentang qada dan qadar, sekali lagi akan menimbulkan penyikapan yang sangat fatal dalam kehidupan. Ya, kayak misalnya seseorang mengatakan, ya kalau Allah sudah menakdirkan, buat apa lagi saya usaha, ya. Kalau saya sudah menakdirkan, percuma saya berdoa, gitu kan? Nah, jadi bunda yang disayangi Allah, takdir.
Baik, baik ya. Sebentar kita coba pahami apakah itu takdir, apakah itu qada. Gitu ya. Ya, itu perlunya Bunda ya. Itu perlunya kita mengenali qada dan qadar. Karena sekali lagi, manakala kita memahami konsep ini dengan benar, maka sekali lagi tidak akan ada yang mengisi hati Bunda selain Allah. Ya. Tidak akan ada yang Bunda cintai lebih dari Allah. Ya. Dan Bunda tidak akan mungkin lagi berprasangka buruk kepada Allah. Ya, insyaallah. Baik Bunda yang dicintai Allah. Jadi izinkan saya untuk coba mulai masuk ya ke inti bahasan kita. Tadi ada sudah ya? Sudah dapat semua ya kertasnya? Dinda di belakang. Gabung saja Dinda. Silakan. Silakan gabung saja. Iya, paling tidak bisa melihat. Mohon maaf ya saya tidak bagi karena tinggal satu. Maksud saya membutuhkan untuk saat ini. Kalau setelah ini mau diperbanyak silakan. Kalau berkenan dan bermanfaat ya, kalau berkenan dan bermanfaat. Baik, mudah disayangi Allah. Ya, Allah SWT kita meyakini, mengimani bahwa Dialah pencipta, pengatur seluruh kehidupan. Ya, Allah yang menciptakan kehidupan, ya kan? Sejak kapan sih Allah menciptakan kehidupan? Ini mudah. Makanya para ulama itu kalau ditanya tentang qadar ya, tentang qadar itu mereka cukup dengan mengatakan al-qadaru qadratullah. Tidak ingin berpanjang-panjang berbicara tentang qadar ya. Qadar itu adalah qadar Allah gitu. Mereka mengatakan seperti itu ya. Nah, karena untuk memahaminya sekali lagi diawali dengan kita mengenal Allah sebagai pencipta ya. Allah yang menciptakan kehidupan ya, Allah yang menciptakan kehidupan. Dan kemudian kalau saya katakan seperti tadi, ketika Allah menciptakan sesuatu hal, itu kan sifat ciptaan Allah itu ada awal dan ada akhir kan, ya kan? Kalau apa yang dicipta Allah itu kena dengan hukum awal dan hukum akhir, ya benar kan? Baik, ada awal dan ada akhir. Kemudian benar disayangi Allah, kalaupun dikatakan hidup ini ada awalnya, ya, dan ada nanti akhirnya, kan pertanyaan lebih jauhnya adalah, kadang orang bertanya, yang dimaksud dengan awalnya itu kapan sih, ya? Yang dimaksud dengan awalnya tuh kapan ya. Jadi begini Bunda yang dicintai Allah, kalau sifat hidup itu ada awal dan ada akhirnya, kalau Bunda jeli di dalam asma Allah ada itu nama Allah yang disebut al-awal al-akhir ya. Ya awal al-awalin ya, wa ya akhirul akhirin. Ini doa yang biasa saya baca Bunda ya. Ya awal al-awalin, ya akhirul akhirin ya zal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin, arhamna. Ya. Jadi Bunda sayang, Allah al-awal. Jadi tadi kalau kehidupan itu awal itu misalnya kita seperti tadi ya, dalam kertas yang saya bagi ini Bunda, taruhlah misalnya ini adalah awal hidup yang Allah cipta ya. Awal hidup yang Allah ciptakan ya, awal kehidupan yang Allah ciptakan. Baik, karena Allah yang menciptakan awal kehidupan dan kemudian Allah juga memiliki sifat awal. Nah, ini bedakan. Sifat awal makhluk dan sifat awal Allah itu beda ya. Jadi kalau awal sesuatu makhluk itu sekali lagi itu menunjukkan permulaan. Tetapi kalau Allah disebut al-awal, sifat Allah sebagai al-awal, maka kan kita terjemahkan dengan Allah itu maha awal kan? Baik, sekarang arti maha itu apa? Sudah bahasa Indonesia itu. Apa artinya maha? Apa tuh? Apa ya? Mahasiswa. Mahasiswa, maha guru. Apa itu maha? Besar? Besarnya seperti apa? Baik ya. Nah, kalau dikatakan maha, itu sebenarnya pemaknaan maha yang paling tepat itu adalah sesuatu yang tidak mengenal batas, sesuatu yang tidak berbatas. Maha, ya. Kehidupan ini ketika ada awalnya, maka sang pencipta kehidupan itu tentu hadir sebelum kehidupan ini ada kan? Dan sifat Allah itu maha awal. Dan itu yang kita tidak bisa, itu batas yang kita tidak bisa pelajari, ya. Kan memang kita tidak bisa mempelajari zat Allah ya. Yang kita bisa pelajari adalah sifat-sifat Allah ya, kemudian ciptaan-ciptaan Allah itu yang paling mungkin kita pelajari. Jadi sekali lagi Bunda, jadi tadi saya tuliskan juga seperti itu. Jadi kalau ini awal kehidupan, maka kemudian ada garis putus-putus itu sebenarnya maknanya adalah menunjukkan sifat awalnya Allah yang tanpa batas ya. Oke, gitu ya. Dan begitu pun nanti begitu akhir juga Allah juga punya sifat akhir, al-akhir ya. Al-awwal wal akhir ya. Maka sifat akhir Allah pun nanti sifatnya tanpa batas.
ya. Baik, begitu ya Bunda ya. Oke Bunda sayang ya. Kemudian Bunda yang dicintai Allah ya, kemudian garis horizontal yang kedua ini lebih kita khususkan lagi. Ini misalkan tentang kehidupan manusia, atau tentang misalnya kita maknakan juga kehidupan diri kita, atau permulaan alam semesta ya, apa-apa yang ada di alam semesta. Nah Bunda sayang, untuk makhluk-makhluk Allah, sifat awal itu diawali dengan satu titik yang disebut titik kelahiran, ya kan? Titik kelahiran, ya kan? Baik Bunda sayang, mudah-mudahan cukup bisa diikuti ya? Bisa? Tidak bingung kan? Tidak bingung? Tidak. Baik ya. Nah, jadi kalau makhluk itu kan dia lahir ya, kemudian perjalanan hidupnya dan berakhir dengan ajal, dengan kematian. Dan ini segala yang ada di alam semesta, bukan cuma manusia. Makanya kemudian saya menulis kehidupan makhluk ya. Semua yang ada di alam semesta itu ada lahir dan ada ajalnya. Nah, Bunda yang disayangi Allah, pada saat kita pun lahir, ini kan kehidupan sudah berlangsung ya. Termasuk apa-apa yang sebelum kehidupan ini dicipta pun kan sudah ada dengan kemahaawalannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bunda yang disayangi Allah, maka sifat Allah sebagai pencipta itu, ya, logikanya kalau dia yang menjadikan segalanya ada, ya berarti dia mengetahui persis dong semua yang dia ciptakan itu dengan baik. Ya kan? Semua pencipta pasti mengenali ciptaannya dengan baik. Ya. Maka kemudian Bunda yang disayangi Allah, sifat pengetahuannya ya, kemahatauannya itulah yang disebut dengan istilah alimun ya, alimun. Kalau manusia biasa itu hanya alim ya, tidak menggunakan iya. Untuk manusia itu tidak menggunakan iya. Alim, orang berilmu itu alim. Tapi kalau misalkan Allah, karena dia maha, menggunakan huruf iya ya. Huruf iya itu menunjukkan sesuatu kata yang superlatif ya. Superlatif ya. Makna yang superlatif, bahwa Allah itu maha mengetahui. Allah itu maha mengetahui. Apa yang Allah ketahui, Bunda sayang? Jadi tadi ya, sebelum kehidupan ini secara awalnya itu diciptakan, Allah sudah tahu semua. Termasuk nanti ketika diri kita menjalani kehidupan ini, Allah tahu semuanya. Ya, Allah tahu bahkan pada apa-apa yang telah berlalu. Pada apa yang telah berlalu, sifat pengetahuan Allah begitu Bunda. Pada apa yang telah berlalu, pada apa yang sedang dijalani, pada apa yang akan dijalani. Karena kita semua makhluknya, Allah tahu dong. Allah tahu kan? Allah tahu dengan baik tentang hal itu. Ya, maka Bunda yang dicintai Allah. Jadi sekali lagi, termasuk nanti ketika dalam menjalani hidup itu ada peristiwa, ada kejadian-kejadian yang menimpa kehidupan kita. Dari sebelum hal itu terjadi, hal itu sedang terjadi. Sesuatu hal juga akan terjadi dalam hidup kita, itu semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bukan cuma itu Bunda yang dicintai Allah. Allah selain sebagai al-alim, ya, selain sebagai al-alim, maka Allah juga memiliki sifat secara rububiyah. Sifat Allah secara rububiyah inilah yang memberikan banyak rasa nikmat dalam hidup kita, ya, banyak rasa nyaman dalam hidup kita. Bunda yang dicintai Allah, dulu saat kita semua masih berusia 120 hari di dalam kandungan ibu kita, semua Bunda sayang, Allah itu kan mengambil perjanjian sebelum kita hadir ke dunia ini. Dan Allah yang Allah gunakan diksi katanya itu bukan kemudian apakah saya ilah engkau, apakah saya sembahan engkau ya, hal ana ilahaka misalkan gitu ya, tidak. Tetapi yang Allah pertanyakan adalah apakah engkau terima saya sebagai Rob kalian, alastu bi rabbikum ya, alastu bi rabbikum, apakah kalian siap menerima aku sebagai Rob kalian. Karena makna Rob itu Bunda sayang ya, makna Rob itu gini Bunda, Rob itu sesuatu yang menciptakan ya, sesuatu yang mencukupkan ya, sesuatu yang memaafkan, sesuatu yang menyembuhkan ketika kita luka ya, sesuatu yang menguatkan ketika kita lemah ya, sesuatu yang mencukupi segala hajat kita dengan sangat baik. Bahkan kalaupun satu waktu dalam kehidupan ini dengan segala pemeliharaannya Allah itu dan segala kasihnya Allah kita melakukan kesalahan, maka dia sebagai Rabb kita bersiap untuk memaafkan kita. Dan bahkan bukan sekadar salah yang Allah siap untuk memaafkan, bahkan sampai kepada dosa Allah siap untuk mengampuni. Itulah makna dari kata Rabb ya. Rabb itu Masya Allah Bunda sayangnya, menyayangi, mencukupi, merawat, memaafkan, menjaga kita dengan baik. Karena sifat Allah tadi, Allah sebagai Khalik kita, Khalik itu bagian dari Rabb, sifat rububiyahnya. Bunda yang dicintai Allah, fitrah kita juga sebagai manusia, kalau kita memproduksi sesuatu barang misalkan,
saya yakin pasti kita akan menjaga barang yang sudah kita bisa produksi itu, ya. Pasti kan kita akan perhatikan, kayak misalkan tukang meja, Bunda ya. Ketika menghadirkan meja ini, dia kan pasti akan memperhatikan kualitasnya kan. Dia akan memperhatikan setelah itu untuk terus mengupgrade kualitas barangnya gitu. Maka sebenarnya bagaimana dengan Allah yang maha sempurna? Ketika Allah menciptakan alam semesta dan isi-isinya itu, Bunda sayang, itu sudah dalam penciptaan yang terbaik. Masya Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, khususnya tentang manusia dan alam semesta, bahkan Bunda sayang, apa sih di semesta ini yang tidak imbang? Apa sih di semesta ini yang kemudian ada cacat dan celahnya Allah ciptakan? Tidak ada. Semuanya begitu sempurna. Maka kemudian Bunda sayang, Allah itu sifatnya sebagai Rob itu tadi ya, yang sangat menyayangi kita, mengasihi kita. Insya Allah tidak akan pernah ada samanya. Nah, saking sayangnya Allah, Bunda, mohon maaf ya, nanti ini ingatkan saya bahwa saya sedang membahas tentang Allah sebagai alim itu. Jadi sifat sayang Allah itu seperti ini, Bunda sayang. Ini dalam pengetahuan Allah, Bunda. Saya pernah mendapatkan sebuah hadis. Di dalam hadis itu Allah menyikapi seorang hamba itu seringkali berbuat dosa, seringkali berbuat salah, sehingga kemudian dikenallah hamba ini oleh para penduduk langit. Penduduk langit itu kan malaikat. Penduduk langit juga termasuk orang-orang yang soleh yang sudah wafat ya. Jadi dikenal oleh mereka bahwa orang ini adalah seorang yang fujar, seorang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Fujur ya, fujar itu orangnya ya, fujar itu adalah orangnya. Kan dalam diri manusia itu, Bunda, kan Allah berikan dua potensi. Ada potensi takwa, kalau itu diikuti orangnya jadi mutakin kan. Ada potensi fujur, kalau diikuti fujur itu maka orangnya disebut dengan istilah fujar. Orang ini orang yang fujar, dikenal fujar. Tapi kemudian kata Allah dengan segala pengetahuannya, Allah menyampaikan tidak, dia hambaku yang sangat soleh ya. Lihat saja kata Allah, setelah dia melakukan kesalahan ini, dia akan menutupnya dengan amal soleh ya. Dan ternyata setelah itu apa yang terjadi, Bunda sayang? Hari berlalu, waktu bergulir, ternyata yang dilakukan orang yang dikatakan fujar itu oleh penduduk langit melakukan kembali kesalahan, berbuat dosa lagi. Akhirnya penduduk langit mengatakan, ya Allah, fujar kan? Dia bukan orang soleh, dia orang fujar ya Allah. Ya, tapi kemudian Allah tetap kemudian mengatakan tidak, dia adalah hambaku yang soleh. Ya. Dan terus itu terulang lama sampai kemudian nyaris semua menghukumi bahwa orang itu adalah orang fujar. Satu waktu Allah yang maha kuasa itu, Allah al-alim itu, kemudian memberikan sentuhan hidayah yang sangat kuat kepada hamba itu. Dan sampai kemudian hamba itu melakukan amal-amal soleh, apa yang terjadi itu yang membuat saya terharu, Bunda ya. Jadi ketika hamba yang soleh itu, yang tadinya fujar, hampir sepanjang hidupnya itu fujar, kemudian dia melakukan sebuah amal soleh karena kesadarannya, keimanannya, kesungguhan dia bertobat pada Allah. Apa yang Allah katakan, apa yang Allah lakukan? Selain Allah mengampuni dosa-dosanya, Allah membanggakan dia di hadapan semua penghuni langit. Allah katakan, lihat tuh, terbuktikan apa kata aku, kata Allah. Ya, dia adalah hambaku yang soleh. Bunda yang disayang Allah, baik, bunda yang dicintai Allah ya. Kalau merujuk kepada bagian ini lagi, Bunda, ringkasan ini yang tadi pagi saya tuntaskan, Bunda sayang ya. Di sini terkait dengan qada dan qadar, maka kita memposisikan Allah sebagai Rob ya. Allah itu sebagai Rob yang sifat rububiyahnya itu, maka pasti dia akan sangat mengetahui semua ciptaannya ya. Dia sangat mengetahui ciptaannya, dan konsekuensinya ketika dia menjadi pencipta, dia pun menjadi pemilik sekaligus ya kan? Pencipta sekaligus pemilik ya. Kita dicipta Allah, maka kemudian kita milik Allah. Nah, konsekuensinya setelah kita menjadi milik Allah, konsekuensi ketiga adalah kita berada dalam kuasa Allah ya kan. Maka Allah menguasai diri kita ya. Dan setelah Allah menguasai diri kita, maka Allah pun mengendalikan semua makhluk dan kehidupan ini. Tapi sekali lagi jangan khawatir ya, dengan kepemilikan kita ya, dengan pengendalian kita oleh Allah dan bahkan seluruh kehidupan ini, Allah memiliki sifat tadi, merawat dan mencukupi ya, memaafkan dan menguatkan ya. Nah, benar disayangi Allah. Baik. Dan sifat-sifat Allah sebagai Rob itu, Bunda ya, baik.
sifat-sifat Allah sebagai Rabb tadi, yang dia maha mengetahui, dia maha menguasai, dia pula yang mengendalikan, dia merawat dan mencukupi, maka turunan kata di dalam bahasa Arab, bahkan bahasa Al-Quran, ya, sifat-sifat yang tercakup sebagai Rabb ini, itu dikenal dengan sebutan Qadaro. Qadaro, ya, Qadaro. Ada di surah ke-54 ayat 49, ya. 54 ayat 49. Qadaro. Qadaro. Kadang ini diterjemahkan sebagai kadar, ya, kadar, takaran, ukuran, sesuatu yang terukur. Qadaro. Ya. Itu baru kata awalnya, Bunda. Baru kata awalnya. Nah, tetapi kan kalau Allah itu kan bukan sesuatu zat yang biasa, ya. Allah itu kan bukan zat yang biasa. Dia zat yang luar biasa dan maha, ya. Maha sekali lagi, tanpa batas kuasanya, tanpa batas pengetahuannya, tanpa batas sifat merawatnya, mencukupinya pun seperti itu. Maka kemudian Qadaro ini superlatifnya menjadi Qadaro. Istimewanya bahasa Arab, ya. Beda satu tanda baca saja beda artinya. Qadaro, ya. Qadaro. Masya Allah. Nah, Bunda sayang, karena tadi Allah sebagai Rabb dengan segala kesempurnaannya itu, maka saat dia menetapkan sesuatu hal, ya, sesuatu hal yang ditetapkan oleh Allah itu punya sifat, sesuatu itu ditetapkan secara Allah, secara rapi, ya, secara tersusun, ya, secara maslahat untuk makhluk dan mengandung hikmah. Jadi karena sifat Allah tadi secara rububiyah itu begitu sempurna, maka itu turun dalam bentuk perbuatannya yang berupa Qadaro, ya, Qadaro, ya. Kalau Qadaro itu maknanya menetapkan secara rapi, tersusun maslahat untuk makhluk dan hikmah. Tapi itu masih dalam pengertian tingkat yang biasa, level yang biasa. Tapi kalau sudah Qadaro berarti terjemah yang tepat adalah Qadaro itu pakai tasydid, maka yang Allah ciptakan, Allah hadirkan berupa makhluk dan seluruh peristiwa di kehidupan ini seluruhnya tersusun sudah sangat rapi, sudah sangat maslahat, ya, dan mengandung hikmah yang paling tinggi. Itu pada kata Qadaro, ya, Qadaro. Dan Masya Allah, Bunda sayang, saya masih akan meneruskan dulu ke yang sebelahnya sebelum ke yang bawah, ya. Setelah kata Qadaro, ternyata ada lagi istilah di dalam Al-Quran itu, nantinya kita akan menemukan diksi Iqtadaro. Ya, kalau tadi kan sekali lagi Qadaro itu maknanya rapi, tersusun, maslahat, hikmah, ya. Kalau Qadaro lebih rapi, lebih tersusun, lebih maslahat dan lebih mengandung hikmah. Nah, kalau Iqtadaro berarti sudah itu di atasnya lagi Qadaro. Ya, jangan pernah ragu, Bunda, ya. Jangan pernah ragu dengan segala kesempurnaan dan kebaikan Allah. Dan Bunda yang disayangi Allah, maka pada puncaknya sifat Allah itu nanti disebut di dalam surah 54 ayat 55 di situ sebagai sesuatu yang muqtadiro. Itu ada di 54 56 ketika Allah berkisah tentang inda maliki kalimatnya itu? Bisa Bunda hadirkan ayatnya? Fi maq'adi sidqin inda maliki muqtadir. Jadi itu permaknaannya, Bunda sayang. Jadi orang-orang yang istimewa itu nanti, ya, itu disimpan, mereka diposisikan berada di samping Allah, ya, inda maliki muqtadir, sifat penguasaan Allah. Allah sebagai raja itu Allah memiliki sifat muqtadir. Muqtadir itu sudah di atasnya Iqtadaro, sudah di atasnya Qadaro, di atasnya lagi Qadaro. Maknanya apa? Agar kemudian kita tidak ada ragu sedikit pun tentang apa yang Allah sudah petakan di dalam kehidupan kita. Ya. Jangan pernah ragu, ya. Sifat Allah yang maha baik itu, maka Allah hanya akan menetapkan segala yang terbaik saja dalam hidup kita. Masalah nanti yang terbaik itu sesuai dengan selera kita atau tidak, itu kan bergelut dengan rasa, ya. Makanya setelah memahami masalah takdir ini, tadi saya ini kan di chat, ya, saya sampaikan kalau waktunya mencukupi kita akan coba belajar untuk memiliki keterampilan pengelolaan emosi. Saya tidak membahasakan pengendalian emosi, karena kalau kita mengendalikan emosi, berbeda dengan kondisi kita mengelola emosi. Beda, ya, mengendalikan dan mengelola. Karena kalau kita fokus pada mengendalikan emosi, yang terjadi itu adalah kebocoran energi. Capek. Beda kalau dikelola. Dikelola tuh nikmat, Bunda. Ketika kita tahu caranya, ya, tahu step-stepnya, Masya Allah, ya. Karena emosi itu bukan sesuatu yang hadir untuk menyakiti, tidak. Ya. Baik, kita tuntaskan dulu ini, ya. Belum masuk ke emosi, ya. Jadi bisa dipahami, Bunda, ya.
Jadi sifat Allah sebagai Rob, ya. Sifat Allah sebagai Rob itu, Bunda, itu menghadirkan sesuatu dalam perbuatannya qadar, ya. Dia menetapkan segala sesuatu dengan rapi, ya, dengan tersusun, dengan maslahat, ya, dan dengan hikmah tertinggi. Tadi Bunda Farida mengatakan dengan yang di Gaza itu yang 40.000 yang wafat itu bagaimana, gitu ya. Nah, Bunda yang dicintai Allah, kita lihat dulu ya di sini, kembali ke bagan Bunda. Tadi pada kata qadaro yang kedua yang ada tasjidnya, ya, yang ada tasjidnya itu Bunda, itu turunan katanya menghadirkan kata takdiron. Takdiron, takdir. Takdir, ya. Dari kata qadaro itu turunan katanya adalah takdiron, ya. Takdir. Jadi kalau seperti ini Bunda, kalau dimanakan seperti tadi, maka takdir atau yang kita kenal dengan istilah qadar, ya. Takdir itu sebenarnya sifatnya, keadaannya, ya. Keadaan dari sesuatu hal di mana hal itu dikuasai oleh Allah yang qaddaro, ya. Allah yang maha rapi, maha menyusun dengan sempurna, ya, yang menciptakan maslahat dan hikmah dalam kehidupan ini. Maka kadang Bunda sayang, ya itulah yang kemudian disebut dengan takdir. Takdir ini, Bunda sayang, takdir ini kalau dalam rukun iman kita yang keenam itu yang dikenal dengan qadar. Qadar. Takdir itu adalah qadar, atau mungkin kita sederhanakan saja, ya. Takdir itu kita samakan saja dengan qadar, ya. Jadi apa itu takdir atau apa itu qadar? Qadar itu berarti semua sistem kehidupan yang tersusun rapi dengan hikmah tertinggi untuk kemaslahatan makhluknya. Nah, jadi takdir itu begitu Bunda. Jadi tidak ada istilah lagi takdir memang kejam gitu ya. Tidak ada lagi pemahaman seperti itu. Kalau memahami, kenapa? Iya benar. Jadi tadi saya katakan sebagaimana Nabi Musa alaihissalam yang kemudian dipersyaratkan, ya, bahwa untuk sabar itu mesti memiliki pengetahuannya, landasan ilmunya. Maka mudah-mudahan apa yang saya sampaikan barusan itu menjadi landasan yang menguatkan jiwa kita, bahwa apa yang Allah takdirkan dalam hidup kita, ternyata takdir itu merupakan semua sistem kehidupan, bahkan bukan sekedar berkaitan dengan diri kita, tapi dengan seluruh sistem kehidupan di alam raya ini yang tersusun dengan rapi, dengan hikmah tertinggi untuk kemaslahatan makhluknya. Jadi Allah membuat semua itu sudah sangat rapi, tidak bisa disoal lagi, gitu, ya, tidak bisa disoal lagi. Nah Bunda sayang, nah sekarang kalau kita pindah sedikit, ya, bergeser ke ujung sini, ya. Kalau sifat Allah sebagai pengendali kehidupan ini, ya, Allah sebagai pengendali kehidupan ini itu disebut dengan istilahnya adalah qadir. Beda kan? Beda, ya. Qaddaro, beda. Iktadaro, muqtadiro, takdiron. Sekarang kita ketemu dengan kata qadir. Tidak apa-apa Bunda agak bingung dulu, ya, karena saya juga bingung-bingung awalnya. Tadi saya katakan saya talaki berkali-kali untuk bisa memahami materi ini. Iya. Iya, dan kenapa? Iya, tapi kalau kemudian, iya betul Bunda, maafkan saya Bunda, ya, bahasannya belum ke akidah, ya. Ini sebenarnya Bunda Irma ini masih bahasan awal. Judul besarnya itu masih yang lalu. Tentang pertolongan Allah, belum usah, ya Bunda. Maafkan saya. Iya. Iya. Nah, jadi Bunda sayang, tentang sifat pengendali Allah itu, Allah sebagai pengendali, ya, itu disebutnya sebagai qadir. Qadir, huruf qafnya yang dipanjangkan, qadir, ya. Qadir itu artinya yang menetapkan atau yang mengendalikan. Qadir, ya. Nah, kalau Allah itu kan bukan sekedar menetapkan atau mengendalikan, tetapi Allah maha menetapkan, ya. Allah maha mengendalikan. Maka bukan lagi qadir, ya, tetapi diksinya berubah menjadi qadir, ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, nanti Bunda kalau sampai ke ayat-ayat tadi, itu kan tadi dibaca, ya, di 284, 285 kan? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu harus kalimat itu tuh kalau Bunda sudah memahami seperti tadi, ya, konsep bahwa kan segala sesuatu terjadi itu dengan pengetahuan Allah, ya, yang sedang dilakukan, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, itu semua dalam pengetahuan Allah. Frame-nya sekali lagi kata Allah, semua sistem hidup itu aku susun dengan sangat rapi, mengandung hikmah dan maslahat untuk seluruh penghuni kehidupan ini, kata Allah. Maka kalau Bunda nanti mengaji, membaca Al-Quran sampai pada kata qadir, gitu, ya, rasai Bunda, rasai bahwa ketika ada rasa yang sedang mengganggu kita, rasa tidak nyaman kita, kikis rasa itu dengan keyakinan bahwa Allah itu sebagai
zat yang qadirun, ya. Zat yang maha menetapkan, maha menguasai dengan kekuasaan dan ketetapan yang penuh hikmah dan terbaik untuk diri saya. Ya. Iya, benar. Jadi seperti itu ya. Jadi mulailah Bunda. Jadi saya selalu menyampaikan dan termasuk pada diri saya pribadi ya. Ketika kita berbicara dengan Allah, ketika Allah berbicara dengan kita ya. Ketika Allah berbicara dengan kita, saya katakan, hadirkan diri kita itu utuh sebagai pendengar dan menjadi sasaran dari objek yang sedang Allah ajak bicara. Sejak awal ketika Al-Quran itu misalkan ketika kita buka kan, kalau sekarang kan urutannya Al-Fatihah ya, walaupun secara urutan turunnya kan tidak begitu ya. Al-Fatihah kita buka, kita baca, kita sampai pada basmalah ya, bismillah, hadirkan makna per maknanya, huruf per hurufnya ya, huruf ba maknanya apa, itu hadirkan dalam jiwa kita agar kemudian kita menemukan satu kekuatan yang betul-betul bisa mengikis emosi-emosi negatif yang ada dalam jiwa kita, begitu ya. Saya katakan, apa sih yang bisa membuat orang patah harap ya ketika dia paham kata-kata bismillah saja ya. Tidak ada orang akan merasa kesepian ya. Saya katakan bahwa huruf ba di sana itu kan, di antara maknanya huruf ba di sana kan yang pertama adalah al-musahabah ya, kata Allah tuh. Dan itu kan maknanya adalah sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Musahabah itu adalah sahabat. Sahabat itu kan sesuatu yang dekat. Sesuatu yang memberikan perhatian, sesuatu yang menguatkan saat kita sedang lemah, sesuatu yang menggenggam tangan kita ketika kita terjatuh. Itu kan sahabat. Maka ketika kita mengatakan bismillah, itu harusnya kita menghadirkan Allah sebagai sahabat kita, karena Allah itu sejak awal memposisikan dirinya, aku tuh sahabat kamu, kata Allah. Ya? Itu dari huruf ba-nya saja, dan huruf ba itu sekali lagi saya katakan itu punya 14 makna. Itu dari huruf ba-nya saja. Jadi ketika kita sampai lagi ke diksi qadir, misalkan ya qadirun, maka mohon hadirkan nuansa hati kita bahwa Kau ya Allah yang mau menetapkan segalanya dengan rapi ya Allah ya. Kau yang menetapkan maslahat semua ini untuk hamba ya Allah ya. Hilangkan rasa was-was hamba ya Allah, hilangkan rasa takut hamba, hilangkan rasa gelisah hamba. Iya. Jadi benar dicintai Allah, artinya benar sayang, bagi seseorang yang baru disentuhkan satu huruf, satu makna huruf saja dari Al-Quran, perubahan itu dirasa begitu nampak ya. Artinya kita hari ini yang hadir di sini bertahun-tahun kita hadir di sini, mudah-mudahan Allah memberikan banyak keberkahan untuk kita benar sayang ya. Jadi mohon sekali lagi Bunda, ketika materi ini saya coba kejar-kejar, saya coba talaki, saya ingin apa yang saya rasa Bunda pun merasakan ya, rasa nikmat di hati, rasa yakin tanpa ragu kepada Allah ya. Artinya ketika saya memahami ya Allah, Engkau yang menetapkan segalanya dengan terbaik ya Allah ya, dan sifat kemuliaan Engkau, dan Engkau pun al-alim, Engkau mengetahui segalanya gitu kan, seluruh perjalanan hidup sejak awal sampai akhir nanti ya Allah ya. Maka kemudian memang yang muncul dalam jiwa itu satu rasa penuh dengan ketenangan, karena seperti tadi, untuk orang fujar pun, untuk seseorang yang fujar punya sepanjang hidupnya melakukan kesalahan, Allah sangka baiknya kepada hamba itu begitu tinggi ya. Baik yang disayangi Allah, itu tadi qadar atau takdir ya, bahasa kita sederhananya itu takdir ya, takdir. Nah sekarang apa bedanya dengan qada? Apa bedanya dengan qada? Kan ada qada, ada qadar ya, ada qada, ada qadar. Baik. Nah, Bunda, kalau dikatakan qada ya, qada itu menunjuk kepada waktu dari satu ketetapan. Jadi gini Bunda, titip misalkan Bunda bingung. Bunda bingung ya? Iya, memang saya juga begitu Bunda. Awalnya. Jadi saya katakan ya, saya berkali-kali. Mudah-mudahan rekamannya bisa dihadirkan ya. Walaupun tadi ada beberapa gangguan Bunda, karena saya tidak terbiasa merekam sendiri ya. Ternyata paruh awal tadi tidak terekam dengan baik. Nah, Bunda yang disayangi Allah, tadi sampai di mana sih Bunda? Qada ya. Jadi gini Bunda sayang. Kan Allah, ketika Allah misalkan menghadirkan Bunda Titi dalam kehidupan ini ya, Allah itu kan sudah mengenal Bunda Titi bukan sejak Bunda Titi lahir di dunia kan, tapi semenjak alam ruh ya. Di alam ruh dulu kan, kita kan melalui dulu alam ruh, karena Allah yang menciptakan kita, Allah tahu kita Bunda. Kemudian Bunda sayang, Allah itu ketika menitipkan Bunda Titi itu di rahim ibunda, itu kan kemudian di usia 120 hari itu berlaku kan takdir Allah kan, Allah sudah menetapkan kan takdirnya Bunda Titi gitu kan, 4 hal ya, ada 4 hal yang ditetapkan oleh Allah. Nanti 4 hal itu secara rinci boleh Bunda buka di hadis Al-Arba'in ya, ada ya di hadis-hadis awal Al-Arba'in, 4 hal yang ditetapkan oleh Allah.
Nah itu bunda sayang, dan ketetapan Allah itu berlaku kan sampai nanti bukan sekedar dunia ini berakhir bagi Bunda Titi, tidak, sampai Bunda berada di alam-alam berikutnya, sampai nanti terminal akhir berada di surganya kah, surga yang manakah gitu ya, lewat pintu mana Bunda Titi masuk ya, level mana Bunda Titi berada, Allah tuh tahu semuanya. Dan Allah itu sudah petakan itu semua bunda sayang. Jadi nanti itu bunda, mohon maaf ya, nah, walaupun saya ini agak lompat ya, walaupun agak melompat nanti ke lembar yang kedua ini. Jadi nanti itu bunda sayang, saat kita di yaumil akhir nanti, itu kan ada masa-masa hisab ya. Hisab itu kan ada konfirmasi, nanti konfirmasi amal-amal kita. Konfirmasi amal kita yang pertama, itu bentuknya adalah dari catatan Raqib dan Atid kan? Itu yang pertama. Ternyata ada konfirmasi dari catatan Raqib Atid yang membuat mereka, Raqib dan Atid itu kemudian bertasbih mengagungkan Allah. Kenapa? Karena saat itu bukan cuma kita dikonfirmasi, sini bunda ada ya di lembar kedua, bukan cuma kita dikonfirmasi oleh catatan amal kita ya, oleh Raqib dan Atid, tapi semua yang kita jalani di dunia ini nanti akan dikonfirmasi langsung oleh Allah dengan kitab Lauhul Mahfuz. Di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Jadi nanti apa yang tertulis oleh Raqib dan Atid itu akan persis sama dengan apa yang ada di Lauhul Mahfuz ya, sebelum kita dihadirkan di dunia ini. Iya, masya Allah. Iya, benar Bunda Irma. Jadi itu yang membuat saya, ya Allah ya. Jadi Allah itu gini bunda sayangnya, Allah itu gini. Jadi dalam kehidupan ini sebenarnya Allah itu menawarkan satu di antara dua. Engkau mau ambil cinta dan rahmatku, atau engkau mau ambil kebencian dan marahku. Saat kita hidup di dunia, hanya itu pilihannya ya, engkau mau ambil cinta dan rahmatku atau engkau mau ambil kebencian dan murkaku. Tinggal pilih yang satu, tinggal pilih itu ya. Dan itu masih terkait dengan kodo dan kodar. Nah sekarang tadi saya katakan kalau kodo itu kan belum ke bahasan kodo ya. Jadi Bunda Titi tadi itu kalau dikatakan takdir itu ya, takdir itu berarti dari sebelum Bunda Titi ada di dunia itu sampai nanti Bunda Titi misalnya, amin ya, mudah-mudahan ada di surga tertinggi, amin, gitu ya. Nah itu bunda saya, itu kan sudah terplot oleh Allah tuh, diplot gitu ya sampai ke akhir. Nah kemudian kan itu kan perjalanan hidup kita itu kan mengandung peristiwa-peristiwa kan, tidak hanya satu peristiwa dalam hidup kan, banyak peristiwa. Nah ketika peristiwa itu diizinkan terjadi menimpa kita, itulah yang disebut dengan qada. Maka ketika Allah menghendaki sesuatu hal, Allah tinggal mengatakan fayaqulu kun fayakun. Sudah tercatat semuanya kan, urutan-urutannya perjalanan hidup kita. Nah ketika hal ini akan terjadi, ketika Allah mengetuk palu terjadi gitu, jadilah maka terjadi. Itu disebut dengan qada ya. Makanya sebenarnya bunda sayang, kalau yang harus kita hadirkan itu sebenarnya bukan ridho pada takdir. Takdir kan sudah seperti tadi, rapi, tersusun dan lain sebagainya ya. Tapi ridho itu pada sesuatu yang sudah diputus terjadi ya. Ketika ada perang dalam jiwa kita antara nerima ya, antara terluka gitu kan ya, antara kita berharap pahala, antara kita kecewa. Itu di situ ada upaya kita untuk kemudian kita belajar untuk ridho menerima semuanya. Dan kan luar biasa ya bunda ya, itu dari sa'i bunda. Masya Allah bunda. Makanya rukun iman, rukun Islam itu kan puncaknya memang haji. Puncaknya haji ya. Itu sa'inya ya. Yang lalu kita masuk masjidnya saja sudah luar biasa bunda ya. Tentang rahmat itu kan luar biasa ya. Masya Allah bunda. Jadi bunda yang disayangi Allah, silakan bunda sayang, silakan. Ada orang-orang yang disabilitas baik, fisik, entah mental, entah apa gitu, dan orang tuanya kan ketika anaknya layak dalam kondisi tidak punya ada kekurangan ya. Kita jadi bisa bingung gitu, padahal Allah kan sudah sempurna menciptakan segala sesuatunya gitu. Baik. Bagaimana ini bisa Menyikapi hal itu ya. Baik. Jadi ini bunda sayang. Jadi dalam takdirnya sang ibu yang punya anak itu, takdir itu kan sekali lagi tersusun kan dari semenjak dia di alam ruh ya sampai nanti itu sudah tersusun. Begitu kemudian ada suratan takdir. Kalau bahasa kita ya suratan takdir, dia memiliki anak yang berkekurangan, berkebutuhan khusus misalkan. Tapi saya sih lebih suka mengatakan anak yang istimewa. Anak yang istimewa. Karena masya Allah bunda sayang, berapa waktu lalu kita kan diperlihatkan oleh Allah itu tentang seorang anak lelaki yang hafiz Quran itu, namanya Naja ya. Naja itu kan sekitar 1 atau 2 bulan lalu sang ibundanya sudah wafat ya. Ibunya wafat.
Tapi memang dalam pandangan Allah sudah tunai ya, semua tugas dia sebagai seorang ibu, menghadirkan seorang hafiz Quran yang luar biasa. Dan ketika itu sudah tertunaikan, Allah manggil. Jadi bunda sayang, dalam frame berpikir kita, bagi orang-orang yang sudah wafat, yakinkan pada diri kita, ya Allah, orang yang kau panggil itu bekalnya sudah cukup dalam pandangan engkau. Maka kita tidak boleh, makanya kan adab kita bunda, tidak boleh kan membicarakan orang yang sudah meninggal. Kecuali memang orang-orang yang mau diambil ibrohnya, pelajarannya, ya kayak misalnya Fir'aun dan lain sebagainya yang sudah meninggal masa lalu gitu ya, yang kita mau ambil, silakan. Tapi tidak, Allah itu sebenarnya gini bunda, kalau pun mau ngambil pelajaran, jangan sebut nama. Kan Fir'aun saja kan bukan nama kan, bukan nama orang bunda. Fir'aun itu kan gelar ya, gelar kan bunda. Iya. Dan memang sifat Allah itu saya bilang bunda, Allah itu maha sayang pada kita ya. Allah itu maha sayang pada kita. Adab-adabnya yang Allah tekankan itu luar biasa. Termasuk misalkan adab jenazah misalkan bunda ya, jenazah yang dimandikan misalkan ya. Itu kan kita kan itu masya Allah bunda ya. Jadi adab jenazah yang dimandikan itu kan juga kan itu harus dengan sentuhan yang lembut. Karena ketika kita berinteraksi agak keras, dia merasakan lebih sakit lagi daripada orang yang hidup gitu. Ya, dan kemudian kan ada pesan-pesan Allah kepada yang memulasari jenazah. Kata Allah ya dalam aturan-aturan yang diturunkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya, jangan pernah menceritakan kekurangannya, kan? Aib fisiknya misalnya tidak boleh, ya. Itu pernah kejadian bunda, dulu di masa Imam Ahmad bin Hanbal. Ada seorang wanita, saya tidak nyebutin nama karena memang dalam sejarahnya juga tidak disebutkan dan saya tidak ingin tahu juga namanya, tidak ada keperluan saya dengan hal itu. Jadi ada seorang wanita yang biasa memulasari jenazah. Satu waktu yang dia pulasari itu adalah jenazah seorang wanita, mohon maaf ya, wanita tunasusila. Wanita tunasusila. Nah, ketika dia memandikan, begitu dia membersihkan bagian farjinya itu, dia itu dengan rasa kesal, ada rasa kesal dalam hatinya, rasa kesal. Mungkin juga kadang karena merasa diri lebih bersih juga mungkin dari orang yang meninggal itu, dipukul bagian farasnya itu ya. Dan ternyata kan kemudian itu menimbulkan satu peristiwa yang kemudian berdampak kepada orang ini ya, kepada si pelaku pemulasaran jenazah itu, sampai kan kemudian Imam Ahmad mengatakan begini, tidaklah seseorang mencela orang lain melakukan satu perbuatan maka orang itu tidak akan mati ya, orang yang mencela itu tidak akan mati kecuali dia melakukan perbuatan yang sama dengan orang yang dia cela. Akhirnya yang memulasari jadi PSK. Allahualam, kalau dari sejarah itu disebutkan hukumnya secara umum begitu bunda. Sama kalau kita jangan kita deh kalau ada orang yang mencela ya kalau jangan kita ya kalau yang buruk-buruk ya. Kalau ada orang yang mencela, dia tidak akan wafat sebelum dia melakukan apa yang dia celakan itu pada orang. Biar orang hidup ngeri ya. Iya bunda, apalagi orang hidup. Bun, jangankan orang hidup. Rasul pernah mengatakan begini, bukan umatku. Nah itu bunda, itu yang selalu membuat saya, ya Allah bimbing hamba gitu ya. Ya Allah bimbing hamba. Rasul mengatakan begini, bukan umatku ya, orang yang membentak kucing ya. Maksudnya binatang secara umum saja dibentak, itu kata Rasulullah, bukan umatku. Orang yang membentak hewan saja tidak boleh dibentak. Bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana dengan orang tua? Bagaimana dengan sahabat kita? Bagaimana dengan rekan-rekan kerja kita? Adabnya seperti itu bunda. Itu. Jadi saya cuma berpikir Rasul yang sangat lembut itu, Allah itu kan pasti maha lembut, lebih lembut dari Rasul lagi kan. Jadi saya hanya berpikir, ya Allah, dengan segala hal yang istimewa itu, ketika satu waktu kita berharap syafaatnya Rasul, satu waktu di akhirat kan, di akhirat itu ada satu kondisi di mana pilihannya hanya satu di antara dua. Engkau bisa menatap wajah Allah ya, atau engkau berada di dalam jahanam. Hanya itu pilihannya ya. Engkau bisa menatap wajah Allah atau engkau berada di dalam jahanam. Itu pilihannya itu benar. Jadi orang kalau sudah masuk jahanam tidak akan ketemu Allah ya. Dan tetapi untuk bisa ketemu Allah bunda, apakah kita pun juga sudah bisa meneladani Rasulullah ya? Kan saya sering katakan bunda, mata orang-orang yang dia berhak nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah itu bukanlah mata yang bisa menatap dengan rendah sekalipun kepada ahli maksiat. Jadi kalau ada ahli maksiat, kita masih menatap dengan rendah, merendahkan. Kata Rasulullah, bukan umatku. Laisan. Bukan umatku.
merendahkan. Iya, dengan kan ada orang yang menatap dengan sinis atau mungkin dengan perasaan saya lebih baik dari dia. Kemudian apa sih dia itu apa gitu kan. Itu kalau ada hal seperti itu hati-hati Kita Bunda. kasihan. Kita kasihan. Misalnya kita kasihan, aduh kasihan. Iya, Sebenarnya dia artinya lakukan itu. benar Bunda saya. Bukan maunya. Itu kan kembali lagi nanti pada rasa yang mendominasi jiwa kita. Dan Allah itu Maha tahu. Maha tahu. Makanya tadi saya katakan nanti bukan sekedar konfirmasi kitab amal kita oleh malaikat ya kepada Allah kan. Kemudian kan itu dan itu dinampakkan Bunda saya katakan. Bukan sekedar ini ya Allah amal catatannya Iin gitu ya selama hidupnya, tidak. Bukan sekedar apa yang kemudian akan ditimbang oleh Allah, tapi semua perjalanan hidup kita Bunda itu oleh Allah itu ditulis pada suhuf yang kemanapun makhluk memandang dia bisa membaca amal catatan kita. Kita mau bagaimana kondisi itu dalam kondisi seperti itu? Kan kita berdoa mudah-mudahan itu aib kita tidak dibuka, boleh ya? Banyak hal Bunda, nanti banyak hal yang bisa kita lakukan. Hanya coba kembali dulu ke kode dan kodar ya Bunda ya. Sudah jam berapa ini? Hampir jam 2. Wah Bunda ya, saya tuntaskan dulu sedikit boleh ya? Boleh? Jadi Bunda yang dirahmati Allah ya. Sedikitnya tapi banyak ya Bunda. Ya, jadi seperti tadi Bunda Titi ya, kode ya. Jadi kode itu, jadi difahami kan, takdir itu kan berarti kan sudah ditulis oleh Allah ya. Kodar itu sudah ditulis oleh Allah. Dan kodar itu menariknya Bunda, kodar itu ditetapkan kalau secara umum, itu bahkan ada surah di Al-Qur'an namanya Al-Qadar. Al-Qadar. Hafal pasti kan? Inna anzalnahu. Baik. Nah, saya ingin Bunda sayang, ingin melengkapkan lagi pengetahuan kita semua, informasi dari Allah dan Rasulnya. Ketika Allah berbincang tentang kodar itu ya, tadi tentang takdir yang tersusun rapi dan sebagainya, kapan sih hal itu dilakukan oleh Allah? Ya, ternyata di dalam surah Al-Qadar itu diinfokan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Selama ini orang memahaminya, ayat pertama itu hanya berbincang tentang Al-Qur'an yang diturunkan. Ya, jadi Allah itu gini Bunda sayang. Allah kan tadi kan menentukan satu sistem hidup kan, satu sistem hidup, perjalanan hidup yang begitu teratur, detail, terinci gitu ya, tersusun, banyak hikmahnya, maslahat untuk kita. Nah ternyata selain sistem hidupnya yang Allah hadirkan untuk kita, Allah itu sempurna, maka kemudian Allah pun menghadirkan panduannya untuk kita. Selain sistemnya ada panduan Allah hadirkan untuk kita. Dan panduan hidup itulah yang kita kenal dengan istilah hudan ya. Hudan ya. Dan hudan yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an. Bunda kembali ke ayat-ayat di ayat-ayat yang berbincang tentang Ramadan. Ya, tentang Ramadan. Sahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Ya. Jadi begitu, setelah Allah membuat sistemnya, Allah melengkapkan dengan panduan untuk menyusuri sistem-sistem itu. Untuk kita menyikapi setiap kodok yang Allah putuskan di setiap episode kehidupan kita. Ya, makanya Allah menggunakannya kayak ini, kalimatnya gini, inna itu dibacanya na-nya itu panjang, beda dengan kalau inna. Kalau inna pendek itu artinya adalah sesungguhnya. Tetapi kalau inna itu sebenarnya tadinya dari dua kata, inna dengan nahnu ya, inna dengan nahnu, sesungguhnya kami ya, sesungguhnya kami, itu terjemahan umumnya. Tapi kalau kita mau naik lagi ke tingkat bahasa di atasnya, ke balaghahnya, nah itu kalau ada kata nahnu di belakang sesuatu kabar dari Allah, itu seakan Allah mengatakan begini, nah itu menunjukkan tentang sifat agungnya Allah. Jadi nerjemahin Al-Quran itu bukan sekedar sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam Qadar, tidak ya. Tetapi kalau mau benar kita cara menerjemahkan Al-Quran itu, inna kata Allah demi keagunganku ya. Aku ini agung, maka yang akan aku infokan setelah ini adalah hal-hal yang sangat agung dalam kehidupan kalian. Inna karena aku ini agung, hu ya anzalnahu, aku menurunkan hu itu yang dimaksud adalah Al-Quran fi lailatul qadar. Al-Quran itu jadi dulu itu Bunda ya. Nah, ini kan karena Allah Maha mengetahui ya. Dalam riwayat-riwayat yang saya pelajari, yang saya talaki dengan guru kami, Bunda, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Quran itu dengan takdir, semua takdir kehidupan ini ditetapkan dalam satu waktu yang sama. Ya, jadi sistem hidupnya diberlakukan, aturannya pun sudah disiapkan, sudah ada gitu.
Terus saya cuma berpikir, ya terus kalau seperti itu buat apa lagi kita merasa gentar ya? Kenapa Bun? Sudah ada dengan juklasnya. Iya, sudah ada dengan juklatnya. Sudah ada dengan juklatnya Bunda. Ya, dengan Al-Qur'an dan kalimatnya. Jadi gini Bunda, Al-Qur'an itu proses turunnya bagaimana sih? Proses turun Al-Qur'an? Bunda pernah berangsur? Baik. Tadi padahal ada Bunda baca di surah ketiga. Ya, di surah ketiga. Mohon izin dulu ya, boleh ya? Bunda saya tuntaskan boleh? Gitu. dari kata-kata yang disusun. Baik Bunda ya. Saya ini kan lengkapkan dulu ya sedikit lagi tentang kodar. Nanti tentang pengendalian emosi barangkali di pekan depan ya. Kalau saya tidak ditahan-tahan ini selesai maghrib. Baru selesai maghrib. Ya Bunda sayang. Di surah ketiga tadi ayat-ayat awal itu dibacakan di majelis kita ini. Masya Allah ya. Jadi Allah menyebutkan begini di ayat ketiga. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil ya. Nazzala 'alaikal kitab, dan sungguh kami telah menurunkan kitab padamu Muhammad. Nah, jadi nanti Bunda akan bisa bedakan. Kalau ketika Allah menggunakan diksi nazzala, berarti itu yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Tapi kalau menggunakan anzala, itu yang dimaksud adalah kitab selain Al-Qur'an. Maka di sini kan kita menemukan seperti itu ya. Kalau nazala untuk Al-Qur'an, kalau anzala untuk Taurat dan Injil dan Zabur misalkan ya. Itu sifatnya anzala. Nah, apa bedanya Bunda sayang? Kalau dikatakan nazala itu artinya berangsur. Nazala itu berangsur. Tapi kalau anzala satu kali turun. Ya. Al-Qur'an itu kan berangsur turunnya ya. Dari langit dunia ini kepada Rasulullah selama ada yang membulatkan jadi 23 tahun gitu ya, selama 23 tahun berangsur ya. Tetapi kalau tadi kembali ke surah Al-Qadar ya, ke surah Al-Qadar. Kok di surah Al-Qadar itu disebutkan inna anzalna, anzal bukan nazal ya. Berarti ada satu waktu di mana Al-Qur'an ini diturunkan langsung utuh. Kapan itu terjadi? Nih ya. Jadi gini Bunda sayang. Setiap nabi yang dihadirkan, setiap rasul yang dihadirkan di kehidupan ini dibekali oleh Allah itu dengan mukjizat. Mukjizat itu fungsinya adalah untuk membatalkan semua logika dan argumen dari orang-orang yang melakukan perlawanan terhadap keyakinan yang disampaikan saat itu. Kayak misalnya gini, kenapa di masa Nabi Musa Allah memberikan mukjizat berupa tongkat misalkan ya. Tongkat Nabi Musa yang kemudian bisa berubah menjadi ular tuh, atau yang kemudian dengan sekali ketukannya kemudian laut terbelah ya. Kenapa seperti itu? Karena di zaman Nabi Musa yang dihadapi saat itu adalah masyarakat yang sangat lekat dengan sihir ya. Jadi mukjizatnya seperti itu. Begitu juga di masanya Nabi Isa alaihissalam. Itu kan tentang tobib, dukun-dukun saat itu ya, yang menjadi isu sentralnya. Maka kemudian Nabi Isa dihadirkan sebagai orang yang dia ya hanya cukup dengan mengusap, orang yang buta bahkan bisa melihat. Cukup diusap, orang yang sudah wafat bisa hidup lagi. Ya, iya, jadi begitu. Nah, sekarang begitu sifat Nabi terakhir ini mulia, sangat mulia Rasulullah ini Bunda. Karenanya bahagia Bunda. Walaupun kita di akhir zaman, umat akhir zaman, kita adalah umat yang dijamin oleh Allah akan masuk surga lebih dulu dibanding umat-umat yang terdahulu. Ya. Salah satunya dari keberkahan Rasulullah. Maka karena kemudian Rasul ini mulia dan kemudian ajarannya nanti akan berlaku sepanjang zaman, maka apa yang Allah lakukan? Nah, ini Bunda sayang, jadi sifat Al-Qur'an itu melalui dua cara penurunan ya. Dua cara diturunkan. Yang pertama anzala sekaligus turun, sifat turunnya itu diviralkan ya. Jadi di langit yang ketujuh dulu. Di langit ketujuh dulu diviralkan sampai ke langit bumi. Diviralkan itu kan ada 7 lapis langit. Al-Qur'an ini diviralkan ya sebagai kitab terakhir yang menyempurnakan bimbingan Allah ya untuk memahami qada dan qadar, untuk menemani kita ya menjalani qada dan qadar kita. Itu oleh Allah itu sifatnya hanya sebatas diviralkan saja. Nanti akan ada yang seperti ini ya. Nanti akan hadir kitab seperti ini sebagai mukjizat Rasulullah untuk umatnya yang hidup sampai akhir zaman gitu ya kata Allah ya. Nah, tapi sifatnya Bunda karena itu diturunkan langsung seketika, itu tidak dirinci satu persatu. Jadi hanya semacam diberitakan saja gitu ya. Diberitakan saja di seluruh kalangan malaikat akan ada kitab ini, dan itu sifatnya itu turunnya satu kali, diviralkan satu kali dari langit ke-7 sampai langit bumi kita. Itu langsung dalam satu malam. Inna anzalnahu ya fil lailatul qadar, bersamaan dengan saat qadar itu ditetapkan gitu. Dan nanti turun kepada Rasulullah, nah baru itu berangsur.
Ya, Masya Allah. Jadi begitu Bunda, kita itu umat yang dimuliakan oleh Allah. Maka sekali lagi saat kita ketemu dengan qada dan qadar dalam kehidupan kita, sekali lagi Bunda ya, yakini itu yang terbaik dari Allah. Allah sudah siapkan semuanya dengan baik. Nah kemudian dengan sifat adilnya Allah juga Bunda, dan sifat adilnya Allah Bunda. Dan ketika hukum itu berlaku, qada itu berlaku ya Bunda, qada itu sifatnya itu nanti akan turun secara sistematis, secara sempurna ya, dan komprehensif dari seluruh peristiwa hidup kita. Dan ujungnya Bunda yang dicintai Allah, saat kita memahami qada dan qadar dengan baik, Allah itu Bunda walaupun dia maha kuasa, walaupun Allah itu pemiliknya, pemilik alam semesta, tapi Allah itu tidak pernah maksa, ya kan? Allah itu kan tidak pernah maksa. Sampai kata Allah la ikraha fiddin, ya. Bahkan kata Allah lakum dinukum waliyadin, ya. Silakan mau beriman engkau beriman, mau kufur engkau kufur, silakan kata Allah. Tapi sekali lagi kata Allah, kedua pilihan itu ada konsekuensinya, ya, ada konsekuensinya. Nah, sekarang Bunda sayang, kalau sudah seperti itu, tadi perjalanan hidup kita kan sudah ditetapkan tuh, kita akan ada di mana kan Allah tahu semuanya. Nah sekarang kita sedang menjalani hidup ini karena sifat adilnya Allah itu Bunda, maka Allah memberikan kepada kita satu keleluasaan yang disebut dengan ikhtiar atau usaha. Bahkan bisa dilengkapi dengan doa. Dan terkadang bahkan terkadang doa itu pun bisa mengubah takdir sebelumnya yang seharusnya terjadi. Masya Allah, gitu ya. Dan kalau kita paham seperti itu Bunda, ya ikhtiar itu Bunda ya, ikhtiar itu kan itu dibolehkan oleh Allah sejak kita memulai kehidupan sampai akhir hidup, ya. Ikhtiar di sini kita mau ambil jalan takwa. Kalau kita ambil jalan takwa, maka kita akan jadi hamba Allah yang solih, ya. Setelah soleh itu kita akan menjadi orang yang mutakin. Kalau sudah mutakin ujungnya adalah jannah, surga ya. Tapi kalau kita di kehidupan dunia ini, Allah kan tidak maksa ya, kita ibadah juga bukan untuk Allah gitu ya. Mau kufur juga boleh gitu kata Allah, terserah. Kalau mengikuti fujur ya, maka fujur itu akan menunjukkan seseorang pada banyak kesalahan. Kalau dia sudah terus berbuat salah, fujar, dan ujung hidupnya kalau tidak ditaubati dia neraka. Ya, jadi seperti itu Bunda sayang. Ya, jadi sekali lagi Allah tidak memaksa kita, Allah memberikan kita khiyar, pilihan, silakan pilihan kembali kepada kita. Tapi kita akan dibimbing betul detail oleh Allah untuk kita sampai pada takdir terbaik kita. Ya, dan itu hikmah. Kalau sudah ya, nah baik. Nah tadi kalau sudah kodok yang diturunkan, maka kemudian tadi pesan saya ya, coba miliki keterampilan pengendalian emosi, kan? Nah kalau sudah pengendalian emosi, berarti waktunya sudah habis. Insya Allah kita akan ini ke pekan depan saja Bunda ya, Insya Allah ya, untuk mengendalikan emosi itu seperti apa. Karena sekali lagi emosi dihadirkan bukan untuk menyakiti ya. Emosi dihadirkan bukan untuk menyakiti ya, tetapi emosi itu adalah penanda. Singkatnya gini Bunda, emosi itu adalah penanda. Kalau ada sesuatu yang membuat Bunda marah, sebenarnya pesannya adalah yuk perbaiki yuk, agar kemudian tidak menghadirkan lagi kemarahan. Kalau ada sesuatu yang membuat Bunda bahagia, pesannya adalah yuk rawat yuk, supaya kita dapatkan lagi kebahagiaan yang sama bahkan lebih dari ini. Ya, nanti kita detailnya insya Allah pekan depan kalau begitu ya. Jika Allah menghendaki, Allah berkenan. Baik Bunda sayang, itu sementara yang saya sampaikan ya. Mohon maaf lahir batin untuk semua kekurangan dan kesalahan. Alhamdulillah, fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.